Yo subscribers, balik lagi sama aku Fitur Jalan Putrega. Di hari ini kita bakal cerita-cerita lagi. Hari ini bakal nambah pengetahuan lagi. Sebelumnya makasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa buat like, share ke teman-teman kalian. Support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang coy. Sebelumnya maaf kalau videonya agak gimana karena aku lagi gak enak badan ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang mitos-mitos di Indonesia yang sangat banyak beserta penjelasan ilmiahnya coy. Buat kalian yang udah penasaran kelanjutannya kayak mana, tonton video ini sampai habis ya guys ya. Sampai habis pokoknya sampai habis. Pertama-tama sebelum kita masuk pada topik pembahasan utamanya, di Indonesia nih seperti yang kalian tahu banyak mitos-mitos ya, ada beragam bermacam-macam. Dari mitos-mitos itu tercipta ya dari legenda-legenda zaman dulu atau dari omongan mulut ke mulut orang-orang tua zaman dulu coy, hingga bertahan sampai sekarang. Yaudah buat kalian yang udah penasaran langsung kita masuk ke topik utamanya aja coy ya. Mitos yang pertama ada larangan memotong kuku di malam hari. Pada mitos ini, memotong kuku pada saat malam hari dipercaya dapat menyebabkan umur kita menjadi pendek dan hubungan kita dengan orang tua menjadi tidak akur coy. Menurut aku penjelasan ilmiah lumayan masuk akal, nggak lumayan, emang masuk akal sih coy penjelasannya. Pada zaman dulu pencahayaan pada malam hari itu minim, pakai lampu teplok sama lilin. Nah, sumber penerangannya cuma itu coy. Jadi orang-orang dulu ngebuat itu karena orang-orang dulu khawatir coy, kalau misalnya potong kuku malam-malam bakal ngelukain diri sendiri karena cahayanya minim. Karena kan zaman dulu itu kayak gitu-gitu tuh dipercaya coy. Masuk akal sih menurut aku. Tapi di luar dari mitos aku emang nggak pernah motong kuku malam-malam sih coy. Sedangkan ada lampu aja susah, apalagi dulu pakai lampu teplok atau atau lilin coy kan. Masuk akal sih menurut aku. Menurut kalian gimana? Lanjut aja ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua ini mitos yang lumayan populer dan paling populer di kalangan kita sekarang ini coy. Kalangan dari dulu sampai dari sekarang juga masih populer ya. Apalagi kalau bukan ketindihan. Walaupun kejadian ini cukup umum, aku yakin di antara kalian yang nonton ini juga pasti ada beberapa yang belum pernah ngalamin. Ini aku jelasin pakai bahasa aku aja cuy biar kalian paham ya. Buat yang belum tahu ketindihan, jadi kita kayak posisi setengah sadar dalam posisi tidur, tubuh kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengeluarkan suara cuy. Dalam posisi ini kita kayak bakal ngelihat hal-hal yang gak pengen kita lihat. Mitosnya peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu coy, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Pada istilah medisnya disebut sebagai sleep paralysis. Nah, sleep paralysis ini disebabkan akibat ketidakseimbangan sinyal yang masuk dan keluar dari dalam otak coy. Susah emang ngejelasinnya. Ketidakseimbangan sinyal yang masuk dan sinyal yang keluar, jadi kayak bertabrakan gitu di otak kalian pada saat otak kita istirahat. Dikarenakan bertabrakannya sinyal itu, organ tubuh ini tidak dapat menerima perintah dari otak coy. Nah, karena sinyal yang kacau itu, jadi terjadilah halusinasi yang membuat kita melihat hal-hal yang gak harusnya kita ilmiah coy. Menurut kalian kayak mana? Komen di bawah coy. Kita next ke mitos yang ketiga. Aku dulu sering kali dengar mitos yang satu ini. Dilarang duduk di depan pintu karena bisa mempersulit jodoh. Nah, jadi kan ya orang dulu tuh ngelarang, apalagi anak gadis, anak wanita yang belum menikah dilarang duduk di depan pintu karena dipercaya bisa mempersulit dia mendapatkan jodoh coy. Tapi secara ilmiah belum ada pembuktian tentang mitos yang satu ini. Apabila dipandang dari sudut realistis, orang yang duduk di depan pintu dapat menghalangi orang yang akan masuk dan yang akan keluar coy. Bisa jadi orang yang mau masuk itu bawa kabar gembira, misalnya kayak lamaran dan sejenisnya. Selain itu, duduk di depan pintu juga menyimbolkan sifat pemalas. Nah, yang keempat nih pasti sering juga cuy. Jadi di mitos yang keempat ini, bulu mata jatuh berarti ada yang rindu. Pasti kalian juga tahu kan, bulu mata yang jatuh berarti ada yang rindu. Pasti kalian pernah kegeeran mitos yang satu ini. Faktanya ya, bulu mata memang bakal lepas setiap 3 bulan sekali coy. Nah, mana nih yang suka geer-geer? Kalian makan itu goblok. Bulu mata tidak bisa memanjang seperti rambut yang ada di kepala cuy. Jadi bulu mata yang sudah tua bakal rontok, terus tumbuh yang baru lagi coy. Jadi dia nggak bisa sepanjang rambut gini. Dia bisa sampai tua, jatuh terus tumbuh yang baru lagi. Bukan ada yang rindu sama kalian, enggak ada yang rindu sama kalian. Oke, kita next ke mitos yang kelima. Nih, kalian yang suka gibah pasti
Pasti kalian ngerasa nih setiap kayak gini, pasti kalian ngerasa digibahin karena kalian otak gibah. Mitos yang kelima, ada telinga berdengung berarti ada yang ngomongin. Nah, nih suka-suka gibah nih masih ngerasa nih kalau ada yang ngomongin dia. Tapi setahu aku kalau misalnya telinga dari mitosnya ya, telinga kanan berarti ngomongin yang baik tentang kita. Kalau telinga kiri yang ngomongin keburukan kita coy. Nah, ini untuk tukang gibah nih pasti panik nih kalau ada kuping ada dengung nih, panik nih. Mau gibah, mau review kelakuan sama aja cok. Udahlah cewek-cewek nggak usah gibah-gibah ngeliat bangsat. Nah, jadi penjelasan medisnya, telinga berdengung itu memang punya istilah medis yang disebut tinnitus. Penyebab tinnitus ini terbagi menjadi dua, ada penyebab ringan dan penyebab serius. Nah, jadi penyebab ringannya itu karena mendengar suara keras dalam jangka waktu yang lama akibat efek samping dari obat seperti aspirin, antibiotik, dan zat besi. Sedangkan penyebab seriusnya bisa karena tumor di kepala atau di leher coy. Jadi ya itu dia penjelasan ilmiah, bukan pas ngedengung ada yang ngomongin ngelen, ada yang gibahin ngelen, nggak ada. Kalian yang bergibah, kuping kalian bisa dengung cok. Mitos yang keenam ini katanya, aku juga baru dengar sih cok, pas lagi nyari materi, lagi research. Katanya kalau malam dilarang berdiri di bawah pohon atau tidur di bawah pohon. Kabarnya kita bakal dibius sama hal-hal kayak gitu coy ya, dibius. Kayak mana? Menurut kalian gimana? Atau dicabut nyawanya? Memang faktanya seseorang bisa saja pingsan saat berdiri di bawah pohon pada malam hari coy, faktanya. Tapi bukan karena hal-hal gaib atau hal-hal yang semacamnya. Jadi penjelasannya, pada siang hari pohon membutuhkan karbon dioksida untuk bernafas, sedangkan pada malam hari pohon membutuhkan oksigen untuk bernafas. Manusia butuh oksigen untuk bernafas, pohon juga butuh oksigen. Nah, jadi jika kita berada di bawah pohon, pernafasan kita bakal terganggu coy, karena rebut-rebutan oksigen, rebut-rebutan sama pohon. Dikarenakan manusia tidak mendapatkan oksigen yang cukup, jadi bisa pingsan coy. Jadi masuk akal, menurut aku masuk akal. Menurut kalian kayak mana? Komen di bawah coy. Yaudah, segini dulu untuk episode kali ini. Makasih kalian udah nonton sampai detik ini. Makasih udah support aku dengan tonton video sampai habis. Subscribe jangan lupa. Golek-golek santai dulu. Udah, see you the next video. Next video aku bakal sama Nisa lagi coy. Tunggu aja. Yeah, no, I'm dripping in my haters' bones. Yeah, I keep this liquid with extended touch. You try to run up in that mag dump. Okay, I'll play the chopper like